Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1A Fisika Radiasi Praktikum Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga. Saya Rati Handani, perwakilan dari kelompok, akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Esa Arifa dan Aura Ayu Ramadhani. Pada video kali ini, kami akan melakukan suatu percobaan atau penelitian untuk menentukan koefisiensi atenuasi bahan dengan simulasi red lab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koefisiensi atenuasi dengan bahan detektor Geiger-Müller. Pada percobaan praktikum kali ini bertujuan untuk menganalisis hasil koefisiensi atenuasi bahan dengan menggunakan detektor Geiger-Müller yang menggunakan dua sumber radiasi CO60 dan CS137. Pengambilan data dilakukan 3 kali untuk setiap sumber dan waktu. Jarak yang dilakukan dalam pengambilan data yaitu sejauh 10 cm. Pada pengukuran cacahan radiasi ini juga dilakukan tanpa shielding. Tujuan proteksi radiasi adalah melindungi para pekerja radiasi dan masyarakat umum dari bahaya radiasi yang timbul akibat penggunaan zat radioaktif atau sumber radiasi yang lain. Cara ini membuat pekerja radiasi dapat bekerja pada jarak yang tidak terlalu jauh dari sumber radiasi dengan dosis yang tidak melebihi batas yang ditetapkan. Bahan yang dapat digunakan sebagai perisai radiasi contohnya adalah aluminium. Koefisiensi atenuasi suatu bahan serap radiasi bergantung pada jenis bahan, meliputi nomor atom dan densitas, dan energi sinar gamma. Pada proses atenuasi, sinar gamma yang berinteraksi dengan penahan radiasi mengikuti fungsi eksponensial. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan yaitu PC atau laptop, software red lab, sumber radioaktif, high volt, preamplifier, amplifier, counter, dan lempeng aluminium. Berikut adalah langkah kerjanya. Buka aplikasi Red Lab, masukkan user login dengan username demo dan password demo. Pilih menu Administration, kemudian Create Experiment, kemudian Gamma Experiment, lalu Next. Pilih sumber radiasi CO60 dan CS137, lalu Next. Pilih detektor yang digunakan yaitu Geiger-Müller. Kemudian pilih komponen yang akan digunakan seperti amplifier, preamplifier, HV supplier, aluminium foil, dan counter. Lalu pilih Next. Isi eksperimen name dengan eksperimen penentuan efisiensi detektor Geiger-Müller. Kemudian pilih eksperimen sheet Aztec, lalu isi dengan keterangan. Kemudian yang terakhir pilih Next dan tekan tombol Finish. Pilih menu File, Select Experiment, lalu pilih eksperimen Geiger-Müller, lalu pilih menu Instrumen, kemudian letakkan instrumen yang akan digunakan seperti detektor Geiger-Müller, amplifier, preamplifier, HV supplier, dan counter ke lembar kerja yang ada. Kemudian pilih menu cables dan rangkai kabel tersebut ke instrumen yang ada di lembar kerja. Untuk pengambilan data kali ini, eksperimen dilakukan dengan menggunakan dua sumber radiasi yang berbeda, yaitu CO60 dan CS137.
Untuk pengambilan data dilakukan dengan cara set jarak sumber radiasi ke detektor sejauh 10 meter. Lakukan pengukuran cacahan radiasi tanpa shielding. Kemudian, letakkan aluminium foil di antara sumber radiasi ke detektor. Lakukan pengambilan data dengan variasi ketebalan aluminium 5 mm sampai 50 mm. Hitung nilai ln I0 per I untuk setiap variasi data. Kemudian plot grafik ln I0 per I terhadap ketebalan aluminium foil. Plot grafik dengan persamaan linear. Tampilkan persamaan dan regresinya. Grafik akan tampil berupa Y. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang kami peroleh dari hasil percobaan yang telah kami lakukan. Berikut adalah data yang kami peroleh dari sumber radiasi CS137 dan data yang kami peroleh dari sumber radiasi CO60. Dan ini adalah grafik dari sumber-sumber radiasi yang telah kami buat. Percobaan kali ini dilakukan pengambilan data sebanyak 2 kali, yaitu dengan menggunakan shielding mulai dari ketebalan 5 mm sampai dengan ketebalan 50 mm dan tanpa menggunakan shielding. Dari data yang diperoleh menghasilkan nilai HVL, di mana semakin besar nilai HVL, maka semakin besar pula daya tembus yang ditimbulkan, dan begitu juga sebaliknya. Kesimpulan yang kami peroleh yaitu sebagai berikut. 1. Proteksi radiasi sangat penting bagi pekerja radiasi serta masyarakat umum. Yang kedua, cara memproteksi dari radiasi yaitu dengan menggunakan shielding. Yang ketiga, bahan yang dapat digunakan sebagai shielding yaitu aluminium. Dan yang keempat, semakin tebal aluminium, maka semakin sedikit radiasi yang terpancar. Berikut adalah dokumentasi pada saat kami melakukan percobaan. Dan sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil percobaan kali ini. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.